Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hadi Praitno, channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara mengecek kapasitor ya, khususnya kapasitor mesin cuci, baik itu mesin cuci 1 tabung atau 2 tabung ya. Nah, di depan teman-teman ini sudah ada beberapa jenis kapasitor ya. Dia bentuknya macam-macam, ada yang bulat seperti ini biasanya digunakan di mesin cuci 2 tabung ya. Dia ada 4 kabel. Jadi ini sebenarnya dia 2 kapasitor yang dijadikan satu, sehingga kabelnya ada 4, dimana yang 2 ini biasanya untuk dinamo washing atau dinamo giling ya. Kalau yang 2 ini biasanya untuk dinamo pengering. Nah, untuk 1 tabung dia biasanya menggunakan tipe yang kotak seperti ini. Nilainya pun bervariasi ya. Dia nilainya berkisar 10 mikrofarad sampai 14 mikrofarad. Nah, untuk yang 1 tabung ini dia nilainya, untuk yang dinamo cuci atau dinamo giling itu nilainya biasanya 10 mikrofarad sampai 11 mikrofarad ya. Sedangkan untuk pengering itu nilainya 3 mikrofarad sampai 5 mikrofarad ya. Itu tergantung jenis mesin cucinya dan kapasitas kekuatan untuk nyucinya ya. Nah, selain 2 jenis ini masih ada yang lain. Nah, untuk yang 5 mikrofarad ini biasanya dipakai di kipas angin ya. Kipas angin blower itu biasanya memakainya nilainya 3 sampai 5 mikrofarad ya. Nah, 5 mikrofarad ini juga biasanya dipakai untuk mesin pompa air, itu biasanya nilainya 5 mikrofarad. Ada yang 4 mikrofarad. Ini juga dipakai untuk kipas blower ya, yang model blower. Nah, di sini juga ada yang nilainya 1,5 sampai 2 mikrofarad. Ini biasanya dipakai untuk kipas angin. Jadi untuk jenis kotak ini ragamnya banyak sekali, nilainya juga bermacam-macam, disesuaikan untuk kebutuhan. Nah, namun penggunaannya itu tetap sama. Dia fungsinya adalah mensuplai arus pertama kali untuk kumparan bantu ya, sehingga nanti dinamonya dia mampu berputar ya. Nah, dari semua ini merupakan kapasitor jenis non-polar. Nah, maksudnya non-polar itu adalah dia kapasitor yang tidak mengenal kapasitas, baik itu terminal plus atau terminal negatif. Jadi dia bolak-balik nggak masalah ya, karena rangkaiannya nanti pemasangannya juga di seri ya. Jadi bukan di paralel. Jadi makanya dinamakan kapasitor non-polar ya. Dia penggunaannya untuk arus AC 220 volt sampai 450 volt ya. Di sini biasanya ada keterangannya ya. Ini ada yang maksimal 400 volt AC, ada yang 450 volt AC ya. Jadi dia non polar, dipakai untuk listrik AC ya. Ini contohnya 450 volt AC ya. Kalau yang ini tadi maksimal 400 volt AC ya. Oke, jadi di sini ada nilainya, batasan maksimal yang diperbolehkan ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mengukurnya. Alat yang kita butuhkan sederhana sekali, yaitu sebuah multimeter digital yang memiliki menu atau memiliki alat ukur untuk mengukur nilai kapasitor atau kapasitannya ya. Oke, kita siapkan. Ini kita singkirkan dulu, jadi nanti teman-teman bisa fokus terhadap bagaimana cara pengukuran ya. Oke, teman-teman di sini perhatikan ya. Oke, untuk multimeter digital kita gunakan yang memiliki nilai kapasitan ya. Nah, untuk ini biasanya sudah ada. Di sini ada yang namanya F ya. F ini adalah kode. Di sini ada lambang nilai-nilai mikrofarad. Ini adalah untuk mengukur nilai kapasitan sebuah kapasitor ya. Oke. Terminalnya kita letakkan di sini. Oke, untuk khusus kapasitor kita letakkan di tengah semua ya. Untuk positif di sini, probe merah di sini, kemudian probe hitam di sini ya. Oke, jadi ada sedikit perbedaan bagaimana meletakkan kabel probe-nya untuk mengukur kapasitor. Kalau misalkan untuk mengukur tahanan kan
ini biasanya tuh di sini kalau mengukur tahanan atau tegangan atau voltase itu di sini ya. Tapi khusus untuk mengukur kapasitan atau nilai kapasitan atau kapasitor, ini probe-nya kita pindah ke sini ya. Oke, kemudian nilainya ini ada yang nilai maksimal 2 mikrofarad, kemudian 20 mikrofarad, 200 mikrofarad sampai di atasnya lagi ya. Oke, kita ambil contoh yang kapasitor mesin cuci 2 tabung dulu ya. Oke, di sini nilainya tertulis 11, berarti kan ya 11 plus 3 mikrofarad. Ini maksudnya untuk yang 11 mikrofarad itu adalah kapasitor untuk dinamo mesin cucinya atau dinamo giling untuk mesin cucinya, sedangkan yang 3 mikrofarad itu untuk dinamo pengeringnya ya. Nah, untuk dinamo giling atau dinamo mesin cucinya itu yang kabel merah sama biru, nilainya harus 11 mikrofarad, plus minusnya di sini tergantung 5% biasanya ya. Sedangkan ya ini untuk dinamo pengering ya. Oke, jadi ini sebenarnya 2 kapasitor yang dijadikan dalam satu tempat aja sih sebenarnya ya. Oke, langsung saja kita tes ya. Untuk kita coba tes yang dinamo, untuk dinamo mesin cucinya ya, kabel merah sama biru. Tiap mesin cuci kabelnya beda-beda ya, jadi nanti disesuaikan saja di nilai keterangannya sini ya, ada biasanya. Oke, ini kita tes. Perhatikan, kalau jarum probe ini kita tempelkan, dia nilainya akan menjadi 1. Ini berarti kapasitornya sudah short atau swak ya. Berarti nanti kalau menunjukkan nilai segini berarti kapasitornya short. Nah, kalau misalkan dia nilainya melar atau berkurang, nanti akan ditunjukkan dengan nilainya. Jadi nilainya nanti akurat ya. Oke, langsung saja kita tes. Untuk yang ini ya, nilainya berapa? Oke. Bentar. Oke, kita tes ya. Perhatikan teman-teman, nilainya adalah 11, jadi dia berubah-ubah 11,5 atau jadi intinya dia masih di angka normal ya, 11 mikrofarad ya. Ini berarti untuk kapasitor untuk mesin cucinya dia masih normal, oke ya. Kemudian kalau untuk yang ini, nah kita tes ini untuk pengeringnya. Dia nilainya tadi tertulis ada 3 mikrofarad, kita coba. Oke, jadi dia 3,8. Ini berarti dia nilainya oke ya, masih ya. Ini masih bagus ya, teman-teman. Oke, ini untuk kapasitor mesin cuci 2 tabung, 1 kapasitor 4 kabel, dimana dia sebenarnya 2 kapasitor yang dijadikan 1 ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Oke, kemudian yang ini adalah 10 mikrofarad. Ini biasanya dipakai di mesin cuci 1 tabung. Jadi dia ada yang menggunakan 2 kabel, karena kenapa? Karena dia dinamonya cuma 1 ya. Jadi tapi ada juga yang 4 kabel juga ada. Jadi nanti dilihat wiring diagramnya aja, kemudian kita tes. Ini nilainya 10 mikrofarad ya teman-teman. Oke, dia masih 12 mikrofarad, berarti dia tinggi ya. Plus minusnya nih 5%. 10 mikrofarad 5%, dia masih bagus berarti ini. Oke, masih bagus ya teman-teman. Kemudian ada lagi ini sama 4 mikrofarad, ada 5 mikrofarad. Ini pengukurannya sama aja ya. Kita tes ya teman-teman. Oke, dia masih bagus. Nah, untuk nilai yang disarankan, misalkan di sini 5 mikrofarad ya. Kalau misalkan di wiring diagramnya mesin cuci itu 5 mikrofarad, kita pakai 6 mikrofarad atau 7 mikrofarad itu enggak masalah ya. Jadi selisih di atasnya sekitar 2 mikrofarad itu enggak masalah, dia masih mampu ya. Oke. Kalau di bawahnya misalkan 5 mikrofarad ternyata nilainya 4 mikrofarad, itu juga dia masih mampu memutar dinamo, cuma dia agak sedikit lemah ya. Jadi nanti kalau misalkan nilainya dia melar, bisa kita ganti dengan nilai yang standarnya ya. Oke.
Oke, sebenarnya masih ada cara lain bagaimana cara mengetes kapasitor ya. Cuma yang paling akurat dan paling saya rekomendasikan adalah yang menggunakan multimeter seperti ini ya, atau menggunakan alat kapasitan tester ya. Tapi akan saya tunjukkan juga bagaimana cara mengetes simple, cepat, tidak saya rekomendasikan, tapi banyak dilakukan oleh teknisi-teknisi di lapangan ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu ya teman-teman. Oke, caranya cukup simpel. Kita siapkan sebuah colokan listrik seperti ini ya. Kemudian ini nilai kapasitor terserah kita pakai mau berapa. Kita kasih arus ya. Tapi ingat, cara ini tidak saya rekomendasikan, tapi bisa kita coba kalau misalkan darurat ya. Jadi ini kita kasih tegangan AC 220 volt ya, seperti ini ya. Hati-hati karena ini menggunakan tegangan. Oke, rapat. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah terisi arus ya. Nanti kita tes, kita hubungkan. Kalau nilai dia terjadi percikan tinggi itu biasanya masih bagus. Cuma sekali lagi ini nilainya tidak akurat. Saya rekomendasikan tetap menggunakan alat karena nilainya akurat. Kita tahu pasti apakah kapasitor itu nilainya melar atau terjadi short atau rusak ya. Oke, kita tes ya. Oke, tak. Nah, itu kalau dia ada percikan besar, dia biasanya masih bagus ya. Oke, ini salah satu cara lain untuk mengecek kapasitor apakah dia masih bagus atau enggak ya. Kalau nilainya dia kecil, biasanya dia udah rusak ya. Tapi sekali lagi ini tidak akurat ya, cuma bisa digunakan dalam kondisi darurat kalau misalkan alat kita terjadi kendala atau kerusakan ya. Oke, itu tadi tutorial yang bisa saya berikan terkait bagaimana cara mengecek kapasitor mesin cuci. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.